Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini bahas soal oli ya, terutama karena akhir-akhir ini rekomendasi video YouTube editor itu ditunjukkan video-video yang orang Barat itu takut pakai oli encer, tepatnya orang Amerika. Jadi di Amerika itu sekarang rame bahasan YouTube soal kendaraan cepat rusak, soal oli terlalu encer. Jadi ini juga mengacu pada oli rekomendasi pada musim dingin. Jadi orang-orang itu pada saat musim dingin pun ya sudah nggak mengharuskan lagi 0W20. Tapi anehnya jadi 5W30. Alasannya karena 5W30 ya gak begitu ketok beda nih ya, masih encer. Ya gak salah juga sih. Angka 0W di depan itu suhunya adalah minus 45 kalau nggak salah, minus 45 derajat Celcius. Kalau suhunya itu masih min 30, yuk no problem ya. Amerika yang paling utara kayaknya masih min 30. Kalau lepas dari itu, lebih utara dari itu ya Kanada sudah. Kalau Kanada beda lagi. Kalau Kanada olinya ya cenderung oli-oli yang bahannya kuat, betul-betul tahan. Biasanya ya bahan PAO yang paling laris. Apalagi yang lebih utara lagi. Kanada sampai utara juga ya. Tapi yang jelas orang-orang jadi takut dengan oli 0W20. Penyebabnya ada dua. Yang pertama itu dari recallnya GM. Terus yang kedua adalah rusak. Dari rusak-rusak itu jadi muncul beberapa temuan. Salah satunya ya dari buletinnya technical advisor dokumen dari Toyota. Jadi technical bulletinnya merekomendasikan jangan pakai oli 0W20 untuk kendaraan gede-gede gitu. Yang cc-nya gede-gede, yang V8, V6 gitu. Rekomendasinya adalah yang lebih kentalan, 5W30. Ada juga yang 10W40. Juga sempat ada di Brasil, dari pemirsa ngasih tahu di Brasil rekomendasi sudah bukan 0W20 lagi, disuruh lebih kental. Kalau Indonesia gak ngerti. Yang jadi masalah itu biasanya karena di Indonesia orang nggak nyalakan kualitas oli ya. Ono apa-apa yang disalahkan itu oli ini. Oh ini kualitas mesin, oh ini karena mesinnya modern, oh karena ini mesinnya Nah sudah tahu mesin modern kayak gitu, kok nggak ada perubahan perilaku dalam penggunaan oli. Sudah tahu kalau pakai oli seperti itu hasilnya begitu, kenapa kok masih diteruskan? Masih ngeyel aja bilang, oh rekomendasi pabrikan itu yang terbaik karena pabrikan sudah memikirkan macam-macam. Nah, untuk soal percaya pabrikan ini dari orang Amerika, orang-orang yang kasih tahu macam-macam itu, terus gak percaya mana sama yang namanya buku manual, sama yang namanya rekomendasi pabrikan. Terus gak percaya karena dituruti kok malah rusak. Rusak dari mesinnya, rusak dari transmisinya. Nah sebelum adanya recall, sebelum adanya GM melakukan recall, mengeluarkan dokumen bahwa oh nggak cocok 0W20, harus yang 15W40 atau berapa gitu. Sama kayak Indonesia, orang-orang di Amerika, di Barat, bahkan termasuk orang yang dianggap sebagai pakar oli gitu ya,
Orang yang dianggap sebagai pakar oli itu, oh yakin banget oli encer itu bagus. Oli encer itu pelindungannya oke, walau dia itu sering melakukan uji oli. Nah, masalahnya uji olinya nggak dilakukan beneran gitu ya. Dia terlalu percaya dengan angka-angka yang ada di misalnya laporannya apa jenenge ya. Uji lab yang partikel itu apa jenenge? Ambil habis pokok uji partikel lah ya. Oh ini besinya adalah sekian persen. Oh ini normal, ini wajar ini. Oh kendaraan baru wajar segini gitu ya. Nggak diperhitungkan faktor kemampuan pelarutan olinya. Tapi akhirnya setelah ada recall balik kucing dia nggak rekomendasi lagi oli encer. Ya memang karena dia itu basicnya adalah dari kendaraan balap. Kalau kendaraan balap lihatnya ya horsepower. Soal aus macam-macam ya ganti. Dianggap itu sudah lumrah terjadi. Karena penggunaannya ekstrim, maka ya ausnya juga ekstrim. Jadi angka-angka yang cukup tinggi dianggap ya sebagai kenormalan kadang-kadang. Ya entah ya apakah dari industri oli kemampuan pelarutan baik itu kandungan logamnya bakal lebih tinggi daripada yang oli pelarutannya buruk. Tapi di Amerika sendiri kan yo standarnya juga tinggi, nggak cuma dari kandungan partikel juga, dari partikel saja, tapi juga dari sisi misalnya fuel dilutionnya, dari sisi apa jenenge warna, dari sisi keasaman TAN. Jadi kalau standar biasanya kan TPN. Nah TPN ini akan makin lama makin berkurang. TAN itu walau oli baru sudah ada TAN nya angka berapa gitu ya. Nah TAN ini juga akan makin lama makin meningkat. Beberapa pabrikan, beberapa analis juga sudah menggunakan mulai menggunakan juga pH. Jadi ukuran keasaman pakai pH, nggak pakai TAN TBN lagi. Ya kadang dipakai juga sih. Editor sendiri pernah mengukur antara oli yang sudah dipakai dengan yang belum. Oli yang belum dipakai itu cenderung netral. Kalau oli yang sudah dipakai cenderung asam. pH-nya 5. Katanya kalau pH-nya sudah 3, nah itu berbahaya itu. Jadi oli nggak cuma dari sisi licin enggaknya, dari sisi parut enggaknya, tapi juga dari sisi warna, dari sisi keasaman. Kalau orang Indonesia cuannya apa? Kilometer. Terus gak ndelok kondisi oli ini, yang penting kilometernya. Acuannya kilometer dari mana? Dari mekanik. Mekanik sendiri sumbernya dari mana? Dari buku manual katanya. Kata ya gak bodoh asli. Nah, tapi ya lihat aja lah orang sekelas League Junior yang sudah sekolah macam-macam sertifikasi soal pelumas itu, wah sak pirang-pirang mestinya ahli pelumas bersertifikasi. Ngono sih salah. Jadi kalau mekanik salah yo aja lah ya. Karena yang super paling ahli pun bisa salah, apalagi yang bukan. Tapi ya sekarang sudah terbukti lah wis. Yang selama ini editor omongkan oli 0W20 bisa aja terlalu encer, ternyata di Amerika pun terlalu encer. Bahkan untuk suhu dingin diomongi wes pakai 5W30 saja lebih aman. Padahal ya aslinya ya tergantung kondisi cuaca. Jadi di YouTuber Amerika di Amerika sana kayaknya masih belum wah ya bahwa kekentalan itu perlu disesuaikan dengan iklim.
Karena memang sekarang kendaraan-kendaraan sudah gak mencantumkan iklim lagi. Kalau dulu masih, kalau sekarang wis ayah gak ono. Apalagi sekarang zaman di kendaraan listrik. Bicara ke kendaraan listrik ini, sekarang orang Amerika mau pakai kendaraan listrik. Dilepeh, puh, benci. Mungkin ada yang suka, tapi yang benci juga banyak. Banyak ya video akhir-akhir ini, terutama karena ada peristiwa dingin yang berkelanjutan di New York. Jadi namanya kendaraan listrik kan termasuk masih baru. Di Amerika pun termasuk masih baru. Dan di musim dingin ini orang Amerika sekarang jadi sadar. Nyesel beli kendaraan listrik, nyesel. Walau kendaraan listriknya bagus macam-macam gitu. Tapi ada satu hal yang paling dibenci, yaitu apa? Ngecas. Mungkin di Indonesia nggak begitu besar ya masalah ini, karena orang Indonesia nggak biasa ngecas di luar rumah, ngecasnya biasa di rumah, dan suhunya pun termasuk suhu kerjanya baterai. Jadi baterai di kendaraan listrik itu kalau terlalu panas nggak efektif, kalau terlalu dingin nggak efektif. Jadi saat ngecas itu nggak boleh saat panas-panas, nggak boleh saat terlalu dingin, dan saat ngecas juga nggak boleh pakai climate control lah, nggak boleh pakai pemanas, nggak boleh pakai pendingin. Nah, yang masalah adalah ketika di musim dingin ini di Amerika itu ya, kendaraan listrik nggak mau ngecas. Di Amerika sana jarang ya kendaraan dimasukkan garasi. Garasinya pun biasanya ya nggak akan terlalu kedap dingin gitu. Jadi namanya garasi gak ono anget-angete. Jadi biasa diparkir di halaman, dicas, gak dimasukkan rumah. Kalau di Indonesia kan yo biasanya mobil masuk garasi, iup, terus nggak ada dingin, no problem. Di Amerika sana nggak masuk garasi, kena dingin, nah itu masalah. Karena pada saat dingin sekali, yang namanya baterai itu perlu mengaktifkan sistem pemanas. Jadi di baterainya itu ada sistem pemanasan. Di saat dingin itu baterai akan memanaskan dirinya sendiri dulu. Listrik yang dialirkan ke baterai dipakai untuk memanaskan baterainya dulu, dipanasi baterainya biar bisa siap dicas. Dan katanya ini cukup lama, mungkin 15 menitan gitu, untuk biar bisa baterainya mencapai suhu yang pas untuk bisa ngecas. Sementara itu pun walau baterainya sudah hangat, sudah dipanasi, ngecasnya nggak bisa secepat ketika cuaca normal. Jadi ngecasnya pun bisa separuhnya, seperempatnya gitu, tergantung dari kondisi suhunya. Ada laporan yang suhunya minus 20, ngecasnya jadi cuma 70 kilovolt atau apalah, dari kapasitas normalnya yang 150 atau 350 k. Kok 350 k? Buat apa ya? Kilowatt apa? Bola lila. Yang jelas dayanya itu nggak bisa maksimal, hanya bisa kecil saja ketika suhunya dingin. Ada yang sampai merasa sangat tersiksa karena terus ditunggu berjam-jam, ngisinya cuma sekian persen gitu, cuma nambah 15%, 20%. Katanya juga dibiarkan semalaman di rumah ya, dicas ya gak ngisi-ngisi, karena kan charger rumah emang gak sebesar yang charger station. Nah di saat dingin ini juga mereka pada mengeluh karena biaya chargingnya juga jadi mahal.
piro $40 $45 sekali ngisi. Piro iku lek dari piano 700.000, termasuk murah ya kalau kita bandingkan dengan harga bensin full tanknya mobil sini. Jadi kalau mobil sini full tank bisa 1 juta ya. Piro sih 10.000 kali 50, 500.000 ya kalau ngisi pertalite. Tapi isi Pertamax ya segimana 750.000 kalau isi Pertamax plus Pertamax turbo sorry. Tapi mungkin karena ya kebiasaan listrik harganya lebih murah dari itu ya jadi mengeluh. Tapi yang sangat dirasa itu adalah menurun drastisnya ngecas jadi super lama sekali ya, antik lah. Ternyata orang-orang Amerika sana jadi sangat benci kendaraan listrik karena keberadaan musim dingin itu. Kalau di Indonesia nggak begitu karena yo biasanya sudah masangi charger sendiri-sendiri di rumah. Kalau sempat beberapa kali editor lihat ada yang ngecas di stasiunnya. Stasiun Indonesia juga nggak begitu kencang, kalau nggak salah cuma 75.000 watt gitu ya. Waktu ngecas ini yang paling bikin orang mengeluh punya kendaraan listrik. Karena kalau pakai bensin langsung nyak nyuk gitu tok. 5 menit, berapa menit gitu. Ini belum termasuk daerah-daerah yang listriknya sangat mahal. Katanya di Hawaii itu listriknya gila-gilaan harganya. Nah kalau yang di tempat seperti itu kendaraan listrik yo bisa aja nggak ada plusnya ya. Belum lagi jarak jangkau dari kendaraan listrik akan jauh berkurang ketika kondisi sangat dingin atau saat panas. Oh iya, entah apakah yang trik 80% sudah diterapkan juga oleh orang Indonesia atau enggak ya. Jadi yang namanya jarak jangkau itu kan kalau 100% penuh. Tapi kan yang dianjurkan kalau bikin baterainya awet itu adalah 80%. Nah, apakah orang Indonesia itu pakai aturan 80% atau enggak? Sudah jaraknya terbatas, disuruh maksimalnya 80%. Ambil habis. Balik lagi ke soal oli. Oli itu sekarang kan juga kualitasnya turun. Nggak cuma olinya encer, tapi kualitas olinya juga turun. Oli 0W20 itu dulu itu aslinya cuma ada yang tipe PAU toh. Kenapa PAU? Karena bahannya paling tahan sih. Kalau oli sudah encer harus pakai bahan yang kuat, yang tahan. Tapi yang nyatanya sekarang ini rasanya oli 0W20 sudah bukan PAU lagi. Dulu saat awal-awal pertama keluar oli 0W20 itu pasti PAU. Tapi semenjak ada pabrikan yang mengawali 0W20 pakai bahan non PAU dan ternyata orang-orang itu nggak bisa membedakan ya secara kualitas, secara kemampuan. Akhirnya ada pabrikan pakai 0W20, konsumennya nggak tahu. Pabrikan lain jadi ikut-ikut. Bahkan ya bahannya sekarang makin lama makin turun. Nggak lagi pakai bahan yang murni, tapi pakai bahan campuran sing kualitasnya sangat-sangat buruk. Nah, hasilnya adalah ya mesin cepat hancur. Orang-orang itu ya awalnya menyangka kehancuran itu karena faktor lain ya. Baru belakangan itu karena oli. Ya tentu juga karena bensin nih, tapi lek bensin kayak orang Amerika masih belum memperhatikan. Kualitas turun juga belum memperhatikan. Tapi yang paling perhatian adalah dari sisi encer enggaknya itu 0W20 nya itu.
Padahal ya banyak kaitannya ya. Dari sisi pemilihan bahan, artinya olinya shear stability-nya jadi sangat buruk. Ketika dipakai bisa lebih encer dari spesifikasi. Terus dari sisi fuel dilution, karena pemakaian bahan bakar yang nabati yang mengandung etanol, itu juga akan membuat olinya jadi cepat encer juga, yang kemudian membuat olinya cepat menguap, olinya cepat rusak gitu. Entah apakah dari pemerhati oli Amerika ada yang memperhatikan perbedaan efek penggunaan bahan bakar pada oli atau enggak, tapi rasanya kok durung nemu. Tapi sudah bagus lah ya, ketika dari orang-orang sana sudah tahu bahwa oli terlalu encer itu nggak bagus. Rekomendasi pabrik itu ternyata merusak. Jadi kalau kita perhatikan sekarang banyak ya channel-channel YouTube Amerika luar sana yang membahas soal mengapa kendaraan sekarang kok cepat rusak, mengapa kendaraan tahun 2024, 2025, 2026 sesuai tahun ya tentunya kok nggak seawet dulu lagi gitu ya. Nah, salah satu alasannya adalah oli yang terlalu encer. Kalau bicara oli terlalu encer pasti akan bahas dari sisi recallnya GM itu tadi yang baru awal tahun ini ada. Terus terakhir baru nemu, wah omongannya pakar jadi gini, omongannya pakar jadi gini. Yang soal Honda melakukan penelitian di Sapporo sana terus diterapkan ke seluruh dunia, saya belum ngerti itu kan. Jadi Honda masih nggak terlalu disalahkan ya, nggak terlalu, karena memang orang-orang sudah pada tahu bahwa Honda ini termasuk pabrikan pertama yang merekomendasikan penggunaan oli encer. Semenjak Honda merekomendasikan oli yang terlalu encer, mesin-mesin Honda jadi cepat rusak. Jadi bahkan ada mobil yang tahun 2015 itu sudah dicurigai rusaknya karena pemakaian oli terlalu encer. Belum lagi oli transmisi matic, transmisi manual, transmisi CVT itu juga cepat rusak juga. Yang dari pabrikan Amerikanya sendiri ya, sebenarnya Honda juga diproduksi di Amerika. Kalau di Amerika merek Acura itu kan, merek Lexus juga. Ya pokoknya yang merek Amerika lah. Merek Amerikanya sendiri kan juga ikut-ikut pakai encer gitu, yang ternyata kemudian jadi penyebab kerusakan juga, dan rusaknya lebih parah. 10.000 km itu sudah banyak yang jebol ya dari kendaraan-kendaraan di Amerika, baik transmisinya ataupun mesinnya. Mesinnya keplotak karu-karuan gitu ya. Kendaraan baru ini baru 5.000 km, 5.000 mil ya kan. Ini 2.500 mil, ini belum 10.000 mil, wes rusak. Padahal orang sana kalau pamer awet itu ngomong satuannya apa? 200.000 mil, 300.000 mil. Nah ini kendaraan 10.000 mil kok wis rusak. Apa tapi ya gitu, rekomendasinya juga nggak berani terlalu ekstrim mereka. Dari 0W20 naiknya cuma 5W30. Honda sih ngomong 10W40 atau 20W50. Mungkin ya masih lah ya, masih terbatasi oleh harus pakai oli encer gitu ya. Tapi ya tetap masih lebih bagus daripada nang Indonesia lah ya. Nang Indonesia grup oli besar, grup oli kecil gitu. Anjurannya podo kabeh. Oli yang paling ekonomis itu oli paling encer gitu. Padahal dianya sendiri nggak pernah coba.
Kalau editor pernah loh nyoba ya. Di kendaraan ini paling kencang 0-100 nya itu rata-rata pakai oli 20W50. Pakai oli 10W40 lambat. Ini enggak cuma satu oli toh ya. Beberapa puluh oli membandingkan 0-100. Kecenderungannya selalu sama. Kalau olinya 10W40 paling banter itu 19 detikan. Paling banter wis. Tapi rata-rata 20, 21. Tapi kalau olinya 20W50 itu bisa 18 detik sampai bahkan 17 detik. Ini sama-sama oli baru karena editor melakukan 0-100 itu ketika olinya masih baru. Baru dipakai 5 km, baru dipakai 15 km. Masih baru. Nah, ini sama-sama baru tapi yo cepat rusak olinya. Sama-sama kondisi oli masih baru. Tapi pakai 20W50 lebih kencang. Pernah juga melakukan uji irit. Ya mungkin oli 10W40 nya jelek ya. Walau tipenya full sintetik, walau harganya mahal di atas 100.000. Tapi ya tahu sendirilah kualitas oli harga di atas 100.000 itu belum tentu bisa lebih baik daripada yang harganya cuma 50.000 atau 40.000 per liter. Tapi yang jelas pernah uji irit dan ternyata yang lebih irit adalah oli 20W50 di motor ini di pagi hari di situasi sing cukup panas di musim kemarau. Jadi ya kalau untuk editor oli yang paling cocok bukan 10W40. Ya mungkin banyak lah orang yang merasa 10W40 lebih irit, lebih kencang olinya. Ya kan situasi beda-beda. Kalau daerahnya dingin yo memang bener pakai 20W50 berat. Dan sama-sama 20W50 juga bisa beda. 20W50 nya merek Shell misalnya enteng, tapi pakai dari Win, dari merek Varia Tradingco ya, pabrik Varia Tradingco. Terus dari mana lagi sing ono 20W50 nya lebih kental, yang dari Pertamina sing kekentalannya sih lumayan lah walau kualitas oli ini wis turun. Kayak Fastron 15W50 itu bakal berat ya. Pakai 20W50 nya Nusaraya Putra Mandiri, dari Pacific Lubritama, dari Shell, dari Idemitsu, Nippon Oil. 20W50 nya cepat hancur. Jadi ya ketika dipakai di daerah dingin terasa enteng. Kenapa? Karena ketika dipakai kekentalannya bukan 20W50 lagi, tapi karena sudah hancur mungkin ya jadi kayak 10W40 atau bahkan 10W30. Ya repotnya gitu ya. Oli itu kekentalannya bisa nggak sesuai dengan bungkusnya. Tapi ya sangat disayangkan orang Indonesia nggak ngerti bahwa oli terlalu encer bahaya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.